Assalamualaikum Lur. Ketemu lagi dengan Oppo None di part 3 proses general overhaul diesel engine 665 horsepower. Kali ini di bagian mesin sudah dilakukan pergeseran maju flywheel atau roda gila pada mesin yang terhubung dengan gearbox sudah terlepas, dan juga sudah dilakukan proses pembalikan di bagian blok mesinnya sendiri. Lanjut di bagian crankshaft dan metal duduk atau main bearing. Di depan ini bagian crankshaftnya sendiri ya Lur ya, atau poros engkol, dan posisi pemasangan metal duduk nanti jadi satu sama crankshaft atau poros engkol yang di depan ini. Metal duduk ini merupakan kunci utama untuk tumpuan crankshaft saat berputar. Sering disebut juga untuk bantalan poros engkol. Di bagian metal duduk sudah dilakukan pengukuran atau pengambilan locis, dan dari hasil pengukuran sangat menakjubkan sekali Lur. Mesin ini sudah digunakan selama 13 tahun, dan dilihat secara visual di bagian crankshaft dan metal duduk ini masih sangat bagus sekali, tidak ada goresan. Dan dari hasil pengukuran yang telah dilakukan, jarak dari setiap metal duduk dan crankshaft hasilnya bagus atau imbang, mulai dari nomor 1 sampai dengan nomor 6. Di bagian metal duduk ini nanti dilakukan pemasangan kembali atau tidak diganti ya Lur ya, di bagian metalnya. Metal duduk sebelum pemasangan harus benar-benar bersih dan dikasih pelumas atau oli, dan dilakukan pemasangan sesuai urutannya masing-masing atau dikembalikan ke sesuai awal. Pemasangan baut di bagian kap metal juga harus diperhatikan, dikarenakan juga setiap pengikatan atau pengencangan baut di bagian dalam mesin sangat berpengaruh sekali terhadap putaran mesin atau saat mesin bekerja. Kalau terlalu renggang juga berpengaruh terhadap tekanan oli atau pressure olinya sendiri. Proses pengikatan atau pengencangan baut harus dilakukan dengan rata ya Lur ya, antara baut satu dan baut lainnya, untuk menghindari kerusakan metal duduk dan crankshaft. Untuk proses pengikatan tahap akhir menggunakan kunci torsi atau kunci momen sesuai ukuran sebelum baut ini dilepas. Proses pengikatan di bagian baut kap metal sudah selesai menggunakan kunci torsi dari nomor 1 sampai dengan ke nomor 6. Pindah di bagian gearbox ya Lur ya. Mesin ini dikombinasikan dengan gearbox tipe HCD 600A, memiliki rasio 4,43:1. Pindah di bagian kopel yang menghubungkan ke flywheel atau roda gila. Bagian karet kopel ini sangat
berperan penting untuk menghubungkan putaran dari mesin menuju ke gearbox. Di bagian rumah dalam karet kopel modelnya seperti ini ya lur ya, semacam gigi. Ini berjumlah 28 berkeliling. Untuk yang di bagian dari rumah luarnya, saat proses pelepasan rumah luar karet kopel ditemukan atau pecahan atau kerusakan di karet kopelnya sendiri, nanti saat pemasangan dilakukan penggantian karet kopel baru. Efek dari kerusakan karet kopel ini sangat berpengaruh terhadap getaran, dan pada saat mesin dimatikan, di akhir putaran terdengar suara gesekan yang keras ya lur ya. Lanjut lagi ke pengecekan pada gigi timing atau gear system mekanis jadi satu semua di bagian ini. Bagian noksil crankshaft yang di depan ini dilakukan penggantian baru. Setiap bagian dari gigi atau gear terhubung dari gear 1 ke gear lainnya terdapat kode angka, tujuannya biar mempermudah saat proses perakitan dan sistem mekanis berjalan sesuai langkah-langkahnya bekerja. Mulai dari gear, crankshaft atau poros engkol menggerakkan connecting rod ke piston, gear camshaft yang bekerja menggerakkan push rod ke rocker arm, gear shaft yang menuju ke bus pump untuk memompa bahan bakar menuju ke injektor dan menjadikan langkah pembakaran, dan di gear untuk menggerakkan pompa oli dari dalam karter disirkulasikan untuk pelumasan, dan yang terakhir gear untuk menghubungkan pompa pendingin atau mendinginkan di bagian intercooler dan air tawar. Ini saya pastikan kembali ya lur ya, apakah memang di setiap mekanis ini benar-benar aman dan tidaknya, atau dilakukan pengecekan ulang di setiap gigi-gigi ini yang mulai dari gigi bawah atau gear bawah sampai di atas. Ini tidak ada kendala, dan di setiap pengancing baut ini kan untuk berputar ya lur ya, jadi agak rawan kalau terjadi masalah kekendoran atau baut ikatan ini lepas. Pindah di bagian baut pengancing flywheel atau roda gila. Ini saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 ya lur ya jumlahnya di baut pengancing di flywheel atau roda gila. Setelah dilakukan pengecekan ulang di semua sistem mekanis di gear, ini terdapat penemuan baru ya lur ya. Di bagian mur pengancing penghubung sub bus pump ini mengalami kendor. Nanti dilakukan pengikatan kembali supaya aman pada saat mesin ini bekerja. Lanjut lagi di bagian pompa oli ya lur ya, yang menghubungkan di dalam gear tadi. Ini tepatnya itu di dalam karter untuk mensirkulasikan pelumasan. Ini sudah dilakukan pengecekan dan tidak ada kendala. Lanjut ke karter ya lur ya. Di bagian packing ini sudah dibersihkan ya lur ya, atau setiap lubang-lubang ini untuk baut
yang menghubungkan ke bed plate arah bawah atau di bodi mesin yang di bawah. Dan untuk di dalam tampungan atau bak oli ini juga sudah dibersihkan. Ini tepatnya di pompa oli ya lur ya. Pompa oli sendiri tepatnya di sini. Dan yang di depan ini untuk tap oli ya lur ya. Setiap sudut ini sudah bersih semua ya lur ya, tinggal dipasang nanti. Isi bagian karter atau bak oli ini menampung 100 liter oli untuk sirkulasi atau pelumasan, dan mesin ini menggunakan jenis oli tipe 40 ya lur ya.